gimana guys? Coba kalau disuruh kayak Enggak. Kamu tadi pagi tuh gimana sih? oh Sibuk banget kamu. bingung kan? Enggak sih, aku kan tadi pagi kan aku habis apa ya namanya? Kamu jangan garuk-garuk gitu dong. Kurang ngadus. Jangan dimasukin ya. Jadi tadi pagi itu kan kamu kan ikut aku ke RM kan. Ketemu guruku ini. Gimana? Jadi kan tadi itu bahas terkait dengan ya pergerakan dakwah gitu loh. Terus aku tuh cerita gitu loh. Dengan gayaku yang kayak aku tuh sebel, Mbak. Kayak aku tuh sebel sama orang yang ketika aku cerita dengan excited, orang tuh kayak balesnya tuh kayak oh iya aku tuh gak suka sama orang kayak gitu. Terus karena aku cerita gitu terus Mbak Fitria tuh bales gini apa namanya sebenarnya feedback seseorang tuh gak menentukan value diri kita gitu. Yang menentukan value diri kita tuh ya diri kita sendiri gitu loh. Jadi kalau kamu tuh udah cerita panjang lebar, kamu menyampaikan Islam tuh sedetail mungkin, semenarik mungkin, kalau feedback orang tuh nggak sesuai apa yang kamu mau, ya udah itu bukan ranahmu gitu loh. Kamu tetap punya value kok dengan apa yang kamu sampaikan, kamu tetap punya value kok dengan apa yang kamu bawa gitu. Nggak semua tuh harus di feedbackin gitu loh. Dan aku jadi mikir gitu, oh ya juga ya, malah itu tuh kayak mempermudah hidup kita gitu loh. Iya. Oh ternyata yang menentukan value diri kita tuh bukan orang lain gitu, tapi diri kita sendiri. Dan kenapa kok sering, terutama aku ya, kenapa kok sering overthinking dengan apa yang aku kerjakan, kan ternyata aku masih meletakkan value diriku tuh terhadap orang lain, bukan terus Kak Fitria tuh bilang, yo kalau kamu meletakkan value diri kamu kepada orang lain, maka ya kamu tuh sebenarnya nggak punya value gitu. Karena setiap orang tuh beda-beda. Kamu ketemu satu orang value diem, kalau kita menuntut apa ya, orang lain tuh harus apa kayak ada feedback terus kayak gitu. Ya kita tuh kayak nggak berprinsip dengan value kita gitu loh. Gimana sih bahasanya tuh? Ya kayak gitulah pokoknya. Jadi ya jangan terlalu meletakkan orang lain untuk menjadi standar diri kita tuh melakukan sesuatu sih. Itu yang bikin dia hari ini Masya Allah kayak apa ya, banyak banget sih, terutama muhasabah juga. Jadi yang awalnya aku kira aku bakal tidur gitu ya. Aku yang ngantuk deh ini, belum makan lagi. Ternyata sangat-sangat 2 jam itu kayak berasa 30 menit gitu loh. Kayak ketika oke, ini sudah jam 8.45. Hah? Iya 8.45. Cepet banget gitu loh. Selain itu juga ini relate sih sama kamu. Kamu kan kemarin kan ceritakan sama aku kayak kamu tuh gampang patah gitu. Gampang sakit hati sama orang lain. Kalau orang lain tuh kenapa sih orang lain tuh nggak bisa ngertiin aku? Kenapa kok mereka tuh nggak bisa memahami diri aku? Terus tadi dikasih apa ya, insight baru sih kalau menurutku kayak sebenarnya kenapa sih sekarang banyak orang tuh overthinking, insecure, karena dia memasukkan sesuatu yang seharusnya tidak masuk ke dalam diri kita. Akhirnya apa? Diri kita merasa bahwa diri kita tuh kurang gitu. Kayak analogi sederhananya tuh kayak kapal di lautan lepas, yang ada di lautan lepas itu kalau itu nggak bakal tenggelam kalau orang di dalamnya itu tidak membiarkan airnya masuk. Tapi gimana sih bahasanya sederhananya itu kayak sebesar apapun kapal yang berlayar di lautan, kalau
orang-orang di dalamnya tuh membiarkan airnya masuk, maka kapal itu akan tenggelam. Maka pilihannya di diri kita gitu loh. Kalau merasa bahwa omongan orang lain itu menyakiti diri kita, maka pilihan ada loh, ranah pilihan kita mau memasukkan omongan orang itu ke diri kita atau enggak. Jadi sebenarnya kalaupun kita dihujat sama orang lain, kita masih punya pilihan untuk hujatan itu masuk ke diri kita enggak sih? Jadi kita bakal tenggelam dengan apa yang kita biarkan gitu. Sama kayak di buku Trikul yang sempat kamu baca kemarin. Sebenarnya aku juga baca bab 1 terkait dengan Quran surah apa namanya yang Trikul itu, ya Trikul ya bahasanya. Lupa. Soalnya pas awal itu kan bahas tentang Anas sama apa? Al-Ikhlas ya. Anas sama apa? Al-Falaq atau yang hubungan dari eksternal sama internal itu loh, yang sebenarnya kenapa kok sebenarnya tubuh kita tuh, manusia tuh tidak akan diganggu sama setan selama manusia tuh menjaga dirinya. Tapi setan tuh bisa masuk ketika manusia tuh membukakan pintu itu gitu loh. Sama kayak kita menghadapi omongan orang lain gitu. Kita tuh bisa loh mengunci diri kita dengan tidak memasukkan omongan itu ke dalam diri kita. Biar apa? Biar kita tuh tidak tenggelam dengan apa yang kita lakukan sendiri. Jadi sebenarnya kita tuh kenapa kok bisa tenggelam? Karena kita sengaja membuka keran-keran yang harusnya tidak masuk ke dalam diri kita, kita biarkan masuk. Jadi kayak, oh iya juga sebenarnya hari ini tuh kayak kita tuh malah menenggelamkan diri kita sendiri gitu loh. Iya. Ya enggak sih? Tapi seringnya kita malah menyalahkan orang lain. Ya. Tapi ini sudut pandang kita ya, bukan ya kalau sudut pandang sebagai pelaku ya kita jangan sampai kita nyakitin orang lain, tapi kita pakai POV diri kita ya, maksudnya kan kita nggak bisa kan mengendalikan orang lain berperilaku pada kita, tapi kita bisa mengendalikan diri kita gitu loh, biar kayak efeknya tuh tidak yang terlalu mendalam dan malah bikin kita tuh nggak gerak, nggak malah apa ya bermasalah belum selesai dengan diri kita sendiri. Nah gitu kayak tadi pagi sangat-sangat yang kayak Masya Allah sih. Ya sih, kadang kayak hari ini kita bisa kayak bisa apa ya, bukan bisa sih, kayak banyak ujiannya, terutama ujian perasaan, ujian wanita sekali. Kayak ujian dakwah kita hari ini tuh malah ujian dari internalnya gitu loh, ujian dari diri kitanya, dari umat muslimnya. Terus sampai kapan gitu loh. Terus tadi Kak Fitria bilang, terus mau sampai kapan kita tuh diuji dengan masalah yang sepele. Padahal urusan umat di depan tuh sebegitu banyaknya gitu loh. Itu yang kayak menampar banget sih. Sumpah itu kayak ya juga gitu, maksudnya mau sampai kapan gitu. Terus kayak tadi juga dikasih tahu gitu kan, bahas tentang pergerakan, maka kita akan bahas tentang ide-ide dakwah gitu kan. Maksudnya bagaimana Islam ini bisa diterima banyak orang, maka ya kita bermain dengan bagaimana how to delivery-nya. Terus Kak Fitria tuh bilang gini, kayak diceritain dulu sih tentang Gaza. Jadi di Gaza itu mereka tuh punya strategi dalam kayak mempertahankan hidup gitu loh. Karena kan kalau kita lihat Israel tuh selalu ngebombardir Gaza kan. Maksudnya kayak kita bahkan pernah bertanya, bahkan ada di media sosial, Israel tuh membom setiap hari, itu kok rakyat Palestina tuh masih ada ya? Yeah. Ternyata mereka tuh punya strategi hidup tau. Jadi kalau kata Kak Fitria tadi, di salah satu buku referensi yang dia baca, jadi di Gaza itu punya strategi dalam mempertahankan hidup. Jadi kayak ada dua sih tadi yang dikasih contoh. Yang satu tuh, jadi dalam satu keluarga di Palestina itu mereka tuh nggak tinggal bareng. Jadi tuh mereka tuh kayak menyebar gitu loh. Contoh kayak kita nanti punya suami, punya anak, punya orang tua, maka mereka tuh nggak tinggal bareng. Mereka akan tinggal di kerabat-kerabatnya yang jauh, nggak dalam satu rumah. Fungsinya apa? Ketika satu rumah itu dibom, maka masih ada generasi, tapi masih dalam satu keluarga gitu loh. Jadi kayak
keturunannya tuh masih ada, karena memang hidupnya tuh terpisah-pisah gitu loh, masih melanjutkan apa ya, silsilah keluarga gitu loh, karena memang kalau satu rumah itu dibom maka nggak satu keluarga itu yang meninggal, tapi beda-beda menyebar gitu loh. Itu satu. Yang kedua mereka tuh kalau di dalam gedung yang tinggi, contoh kayak di rumah sakit atau di kantor-kantor kayak gitu, mereka selalu apa ya, aku lupa sih tadi, cuma aku ingatnya tuh mereka selalu mengambil posisi tuh di dekat tangga, karena ketika bom itu jatuh maka tangga itu melindungi dia. Jadi tangga gini kan, jadi mereka akan berlindung di bawah tangga itu. Kayak gitu. Jadi gokil banget ya. Sumpah kayak bisa banget berpikir, aku tuh kayak gini, sumpah keren banget idenya gitu loh, idenya tuh keren banget, sampai kayak memikirkan sedetail itu. Dan Kak Fitria bilang gini, sebenarnya fitrahnya manusia tuh dia akan menghasilkan ide-ide cemerlang ketika di waktu yang benar-benar mepet sama keadaan. Itu relate banget sama aku, apalagi kan aku akhir-akhir ini kan banyak banget kan deadline kuliah, deadline laprak lah, tugas yang lain lah, terus belum lagi tugas dakwah. Jadi kayak ya Allah gimana ini gitu. Terus aku malah jadi mikir kayak, oh iya juga sih. Kadang tuh kalau waktu yang maksudnya kayak contoh deadline-nya masih bulan depan, aku bakal nyepelein itu gitu loh. Masih lama nanti aja deh. Tapi kalau H-1 tiba-tiba ide itu muncul. Kamu pernah ngerasain nggak? Iya, kalau biasa kayak gitu. Apalagi kalau ngedit video, ngedesain itu bakalan kayak ide itu selalu muncul di akhir, Hamin berapa menit. Jadi kayak tapi pesannya tuh bukan itu. Aku di ulti. Aku tuh kayak ya sih, fitrahnya manusia itu akan melahirkan ide-ide hebat ketika memang di waktu yang sempit. Tapi masa nunggu waktu sempit dulu sih baru mikir? Masa nunggu waktu sempit dulu sih baru mikirin dakwah? Masa nunggu mepet dulu baru mikirin dakwah? Terus hidupmu tuh buat apa gitu loh? Masa mudamu tuh buat apa? Itu kayak ini bukan menuntut ilmu ini. ini ini kayak banyak banget muhasabah yang gue selama 2 jam itu kayak nggak ngerasa banget. Oh ternyata PR kita tuh masih banyak. Kayak kita sering ngomongin nikah nih, ternyata dakwah bro. Ternyata diri kita belum selesai sama diri kita gitu, kayak oh ya juga ya. Maksudnya tuh kayak terkadang tuh kita nggak menyadari sesuatu hal yang sederhana. Kayak apa ya, kita tuh sering melupakan sesuatu hal yang sederhana, kayak oh ternyata kita tuh belum apa ya, kayak masalah baperan lah contoh, kayak oh ternyata solusinya tuh ya kamu tuh punya pilihan loh untuk tidak memasukkan informasi itu ke dalam diri kamu, tapi kita memasukkan itu gitu loh. Kita membiarkan diri kita tuh tenggelam dengan apa yang sudah kita izinkan gitu loh. Jadi kayak oh ternyata kenapa kok kita bisa begini ya, karena kita mengizinkan itu terjadi. Itu yang kayak itu kan hal yang sederhana ya, maksudnya kita seharusnya bisa, ternyata aku belum bisa gitu. Itu yang pengen aku belajar lah ke depannya tuh. Oh ternyata ya sih, seharusnya omongan orang tuh bukan dijadikan standar kita. Dan sebenarnya kita tuh dimudahkan, tapi kita mempersulit diri. Ya tapi aku seneng, aku tidak menyesali apa yang sudah terjadi, karena ya dari situ kita belajar kan. Maksudnya kalau kita nggak merasakan itu, maka kita akan tidak merasakan sebuah keindahan ilmu yang baru disampaikan tadi.
Kalau kita nggak merasakan sebuah kepahitan, maka kita tidak akan merasakan sebuah kenikmatan yang menurut apa ya, kayak orang yang tidak merasakan seperti kita ketika disampaikan ilmu itu mungkin beda vibes-nya, kayak oh iya ya, ada orang yang menganggap itu ya cuma sekedar informasi aja gitu loh. Maka ya udahlah, kita belajar aja gitu kayak ya udah, selama kita mau belajar ya nggak ada salahnya juga gitu. Jadi ya kamu juga apa ya, semangat apa ya, semangat kedepannya. Apa ya, kalau yang selalu aku inget sih, kita tuh tidak akan berhenti diuji kalau memang kita nggak lulus di dalam ujian itu. Maka kalau sekarang kita diuji dengan perasaan tapi kita berusaha untuk menghindari, maka ya nggak di sini, tapi nanti kamu di tempat yang baru bakalan diuji yang sama. Tapi kita nggak tahu posisimu nanti itu seperti apa. Kalau sekarang kamu memilih untuk menyelesaikan itu, maka ya kedepannya kamu ujiannya lebih tinggi lagi tuh. Nggak tahu ujiannya apa, kan kita belum belum tahu ya dunia ke depan itu seperti apa. Cuma itu beneran kejadian banget sih, Yan. Kayak dulu tuh pas aku apa ya, di RM ya, itu kan aku selalu kayak, Mbak Nafaki baperan, Mbak Nafaki kenapa sih cewek tuh perasaan banget, harusnya tuh logika, harusnya tuh rasional gitu loh gitu. Gue ya banget semua kayak dulu tuh kayak dengan pedenya aku bilang seperti itu gitu loh. Cewek tuh harusnya tuh rasional dong. Kalau orang apa ya, orang baperan tuh kayak apa sih, dikit-dikit baperan. Wah, habis itu aku diuji dengan perasaan. Aku diuji dengan overthinking yang bikin aku tuh kayak, ya Allah, aku nyakitin gak sih? Bahkan aku cerita ke kamu kan gitu, bahkan aku sampai orang yang dikiranya sekuat itu ternyata bisa selemah itu. Kamu bilang kayak gitu. Oh, ternyata orang yang suka gue ternyata bisa nangis ya gitu. Sampai di titik aku diuji sama perasaan tuh, sampai aku tuh bingung. Aku tuh gimana? Aku tuh capek sama perasaanku sendiri gitu loh. Aku capek dengan apa yang aku pikirkan gitu. Itu yang bikin aku kayak, ya Allah, bener sih, kita bakal diuji apa yang kita. Cuma ya aku belajar sih dari situ. Oh ternyata kalau orang digituin tuh juga sakit. Ya nggak apa-apa sih, kan belajar ya. Manusia tuh selama masih di dunia maka ya belajarlah gitu loh. Karena kan ya selama apa ya, kayak kehidupan dunia tuh nggak ada mata pelajarannya, nggak ada mata kuliahnya gitu. Maka kita bakal diuji sama apa ya, kehidupan tuh nggak ada fase belajarnya. Kayak kita sekolah tuh nggak ada tuh belajar tentang kehidupan gitu. Maka ya siap-siap aja ujian tuh datang secara tiba-tiba. Karena nggak ada pelajarannya gitu loh. Pelajarannya ya kita dapat ujian itu gitu. Itu yang bikinnya ya semangat menjalani hidup. Kalau kamu gimana kamu? Kamu hari ini sedang merasakan apa? Alah, bohong dosa. Kamu lagi ngerasain apa ya? Mana yang minumku? Mana ya? Ya Allah. Kamu lagi berada di fase belajar apa sih? Karena kan setiap manusia pasti belajar gitu loh. Maksudnya belajar dalam arti untuk memperbaiki diri ke depannya itu seperti apa. Kalau malah aneh gitu loh kalau kita tuh sedang apa ya? Yo kalau hidup kita tuh kayak robot yang tidak memikirkan sesuatu kan aneh kan. Kamu sedang belajar tentang apa sih? Apa
Maksudnya ya hari akhir-akhir ini kamu tuh lagi ngapain? Enggak sih. Aku kemarin kan ketemu Mbak Felis kan. Dan Iya. itu kan kayak perempuannya tuh kayak pengen aja diluapin semua isi hatinya. Banyak loh yang kayak habis ngeluapin tuh kayak rasanya kayak plong aja walaupun kayak nggak ada solusinya. Iya, iya. Tapi ada sih, tapi kebanyakan sih pengennya didengerin Dengerin. aja ya gitu. Iya. Walaupun nggak ada solusinya dan setelah itu kayak semua kan udah tak luapin semua kayak kayak enak aja, kayak enak jalaninnya, kayak udah sadar. Ya kemarin tuh kayak banyaknya sih aku itu sih bahas tentang keluarga karena kan aku nggak terlalu dekat sama keluarga kan. Iya. Dan makanya aku apa ngechat masku, ngechat mama bapakku karena ya itu keluargaku tuh kayak itu loh sis apa egonya itu kayak sama-sama tinggi kan. Jadi kata Mbak Faiz tuh kalau kalau nggak ada yang turun tuh apa nggak ada yang nganu egonya apa sih? Legowo. Kalau Kayak nggak nggak ada legowo yang ya ngalah bakal ya. kenceng. Iya. Dan Bakal kayak ya harus ada salah satunya yang Heeh. itu yang harus berjuang untuk menganu menurunkan ego. menurunkan ego. Ya aku harus memperjuangkan itu kan. Kayak tapi kayaknya selama ini kayak aku itu sih butuh keluarga dalam hidupku jadi Iya sih. sepenting itu sih. Sepenting itu. Bukan temen, ini keluarga. Aku kayak ya Allah, aku bisa ngeluangin waktu sama temenku tapi kok kenapa aku nggak bisa sih ngeluangin sama Keluarga gitu ya. keluarga walaupun tuh dekat. Iya sih. Aduh, kalau ngomongin keluarga tuh selalu nangis gak sih? Iya, aku sampai nangis kemarin tuh. Soalnya ya Allah, siapa lagi coba kalau kalau kita coba kalau kita nggak nurun ego ya, tetep aja kayak gitu. Iya sih. Harus ada yang nurunin. Dan Kayak kamu harus lanjut. apa? Dan kamu sekarang sedang belajar untuk menjadi orang yang berperan yang menurunkan ego itu. Iya. Dan setelah ngomong kayak gitu kayak enak aku aja nih enak. Iya. Tapi walaupun chatnya Mas aku minta maaf kayak Pak maaf apa makasih udah jadi apa Pak yang hebat dalam hidupku kayak gitu. Walaupun cuma dikirim coba stiker semangat ya udah nggak apa-apa penting udah dibalas dan kita udah berjuang untuk menurunkan ego itu kan kayak ya pelan-pelan nggak semua kan harus berduduk langsung jadi gitu sih. Terus kayak tadi tuh kayak kayak aku yang ngerasain kayak kok aku bisa sih ngeluangin waktu sama temenku, kok aku bisa sih sampai ngeluangin waktu, tenaga, pikiran, harta, dan emang kamu udah ngeluangin waktu sama Allah sebegitu besarnya gitu loh. Kayak orang doa aja biasanya ngantuk, orang sholat biasanya kayak ngantuk kayak lupa rokaatnya berapa. Kayak ya Allah, iya juga ya Allah kayak cuma sebentar loh, cuma sebentar dan kamu bisa kok ngeluangin dalam aku kalau aku suka sama orang temen aku emang ngasih waktu tenaga usaha apapun buat dia dan itu aku tertampar boleh sih teman tapi emang kamu udah kayak gitu sama Allah gitu loh. Iya sih iya apa sih iya lagi iya ngantuan iya sih ya jadi kok aku jadi tertampar ini boleh berteman tapi aku kalau berteman tuh kayak nggak ukur-ukuran gitu loh tahu kan aku selalu iya belum bisa mengendalikan apa sih kalau kemarin tuh aku dikasih aku juga termasuk kayak kamu jadi kayak aku tuh kalau
ada orang yang memang benar-benar dia tuh berharga bagi aku. Heeh. Maksudnya, oh ternyata dia tuh punya sesuatu yang aku harus aku harus dapatkan dari dia. Maka aku akan totalitas entah apapun, maksudnya bantuin dia lah atau mungkin benar-benar memberikan spare waktu aku untuk dia gitu loh. Bahkan aku tipe orang yang kalau ada orang yang benar-benar aku tuh tertarik sama dia, aku bakal ngejar dia. Aku bakal kayak pokoknya aku tuh harus ketemu dia. Aku harus ngomong sama dia walaupun aku tuh nggak tahu aku harus ngomong apa. Aku harus selalu interaksi sama dia. Tapi kalau sekali aku dipatahin, patah. Dan aku akan kayak ya itu juga salah sih, maksudnya kenapa standarmu kayak gitu, kenapa kok value kamu berteman tuh hanya sekedar itu, kan itu juga salah juga. Cuma ya kalau udah patah kayak gitu maka silaturahmi tuh bakal putus juga. Makanya aku kemarin tuh dikasih nasihat pas di RM juga kan, maksudnya kayak ketika aku tuh ditinggalin sama temanku, aku bakal jadi orang yang aneh gitu loh. Orang yang di pojokan nangis, marah kalau aku dikecewain, pokoknya aneh jadi orang yang. Maka dari situ aku dikasih tahu, ternyata kamu tuh belum bisa mengendalikan emosimu. Kamu tuh belum seharusnya ya people come and go itu hal yang wajar. Dan itu bakal kejadian, nggak harus kemarin, besok pun juga akan kejadian seperti itu. Maka dari situ kamu tuh harus belajar mengendalikan. Nggak semua kamu tuh selalu excited terus. Biasanya ada tuh kalanya kamu standar tuh, hidup itu kita kayak standar hidup kita tuh kayak harus sama dia gitu, kayak kan capek tahu. Makanya Kayak ada nggak fase berubah dimana lah. ya kita harus ngerem, nggak selalu kita tuh excited. Kalau kamu selalu excited ketika orang itu sedang tidak excited, kamu akan kecewa gitu loh. Makanya dari situ aku belajar, ternyata berteman tuh ya sewajarnya aja. Selagi kamu bisa bantu ya bantu. Kalau kamu nggak bisa ya udah jujur aja, nggak usah memaksakan diri kamu tuh harus bisa. Itu yang aku belajar. Oh iya sih. Semua pelajaran tuh diuji dulu. Maka mungkin sekarang kamu waktunya belajar tentang mengendalikan itu sih. Ada saatnya kamu ngerem, ada saatnya kamu excited. Jadi ya semangat untuk berproses untuk menjadi Dian yang lebih fresh lagi. Dan kalau hidup kita nggak diuji tuh kayak malah aneh. Iya, aneh banget, kayak aku dosa apa ya Allah, kok kayak mikirnya gitu ya. Kayak kok solia banget sih gue. Kayak agak ada apa-apa gitu di dunia. Kayak kok hari ini kayak aneh gitu ya, kayak datar, kayak gak ada apa-apa gitu loh. Aneh tahu ya gak sih? Dan benar kata Mbak Gina gitu loh, kebingungan yang bingung itu adalah ketika kamu bingung bertanya apa. Kamu bingung, tapi kamu juga nggak tahu mau nanya apa. Pernah nggak? Iya pernah. Itu yang lebih bahaya tahu. Itu yang lebih bahaya sebagai seorang muslim. Karena umat muslim itu harusnya punya visi yang besar. Umat muslim itu harusnya punya cita-cita yang besar. Tapi kalau kita masih dibingungkan dengan apa yang kita tidak ketahui, maka harus ada harus segera diselesaikan gitu loh. Simpul apa sih yang belum beres gitu. Dan aku merasakan itu juga sih, ada beberapa waktu di mana aku tuh bingung apa yang harus aku tanyakan. Padahal aku tuh bingung. Dan itu yang ya semoga nanti kedepannya ada pembelajaran yang Allah berikan ya. Sekarang mungkin lagi diuji kali ya. Ya tuh. Ya. Alhamdulillah ya. Tapi akhir-akhirnya aku sudah tidak ada pertengkaran dengan pikirannya. Lebih lebih plong, lebih enak aja. Iya, jalanin aja sambil ya Allah. Tapi hal yang mahal dari sesuatu hal yang mahal itu adalah sebuah ketenangan. Iya gak sih? Iya, lihat orang tuh pengen tenang tahu, sampai mereka itu mabuk-mabukan itu pengen tenang kan itu. Mahal banget minum narko pakai pakai narkoba kan pengennya tenang gitu.
maka ketenangan apa sih yang kamu cari? Ketenangan yang semu atau yang ketenangan yang sebenarnya ketenangan gitu. Dan aku merasakan sebanyak apapun masalah selama kamu tenang, it's okay.